Pada kami untuk kelompok 4. Baik, langsung saja yang tadi hari dibacakan oleh Baik, pada kelompok kami ini ada terdiri beberapa satuan pelajaran. Pertama dulu yang kita bahas tentang pengertian topologi jaringan ring, bagian B sistem kerja topologi jaringan ring, C kelebihan dan kekurangan topologi jaringan ring, dan D fungsi dan karakteristik topologi jaringan ring. Nah, jadi semua itu nanti akan kita bahas. Jadi pada bagian A pertama-tama dulu pengertian topologi jaringan ring. Nah, jadi pertama-tama dulu topologi itu pasti sudah kita ketahui bahwa topologi adalah di sini koneksi antar jaringan komputer yang saling terhubung yang saling terhubung baik dengan media kabel maupun nirkabel. Nah, jadi hubungannya ini dapat membentuk suatu konfigurasi pada setiap node yang di sini kita masuk pada bagian topologi jaringan ring. Jadi topologi jaringan ini adalah jaringan yang bentuk rangkaiannya masing-masing bersambung ke dua titik yang lain, sehingga bisa membentuk jalur lingkaran yang menyerupai cincin. Nah, jadi di sini topologi jaringan ring ini biasanya menggunakan kabelnya tersebut BNC. Nah, BNC ini ketika kita menggunakan BNC maka tidak diperlukan terminator. Nah, jadi terminator ini alat yang menghubungkan secara langsung tanpa kabel. Nah, di sini kemudian oleh sebab itu tidak mempunyai ujung maka tidak dibutuhkan terminator. Tetapi topologi ini sudah banyak ditinggalkan karena mempunyai kelemahan yang serupa dengan topologi virus. Nah, jadi pada dasarnya topologi ini sangat rumit untuk digunakan sehingga banyak ditinggalkan oleh pengguna-pengguna atau pengguna-pengguna seperti kita pada dasarnya sebagai manusia. Kemudian selain itu pengembangan jaringan dengan menggunakan topologi ring ini relatif sulit digunakan. Pada topologi ring, semua node atau titik berfungsi sebagai reflektor yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasi. Maksudnya setiap perangkat saling bekerja sama untuk perangkat sesudahnya. Nah, jadi di sini maksudnya setiap perangkat saling bekerja sama untuk perangkat sesudahnya. Nah, di sini misalnya kan di sini pada contoh gambar ada 4 perangkat komputer. Misalnya servernya ada pada perangkat komputer yang bagian atas. Nah, perangkat komputer bagian atas tersebut akan bekerja sama dan mengolah data yang dikirim tadi sehingga terkirim pada perangkat yang lainnya yang di bagian sebelah kanan. Kemudian setelah terkirim pada perangkat bagian kanan dan akan perangkat bagian kanan tadi yang telah menerima pada server tadi akan mengolahnya kembali dan mengirimnya lagi pada perangkat bagian bawah. Begitu juga seterusnya. Nah, jadi begitulah proses kerja dari topologi jaringan ini. Dan saling bekerja sama untuk perangkat sesudahnya dan saling mengirim data terhadap dari server utama sampai ke server bawahannya. Nah, jadi di sebelum kita akan mempelajari paling dalam lagi bagaimana sistem bekerjanya topologi jaringan ring ini pada suatu server jaringan komputer yang akan dibahas oleh teman-teman saya nanti pada bagian selanjutnya. Nah, jadi pada bagian B kita akan mempelajari sistem kerja topologi jaringan bus yang akan dijelaskan oleh saudara Putra Bayu. Baik, masuk kita pada bagian B yaitu sistem kerja topologi ring. Cara kerja topologi ring dalam jaringan komputer untuk menyebarkan informasi dimulai pendistribusian token yang tidak berisi alias kosong. Token itu nanti diisi dana dan didistribusikan ke node dalam jaringan. 1. Token kosong didistribusikan dalam topologi ring. Kecepatan distribusi bisa bervariasi mulai dari 16 Mbps hingga 100 Mbps. Yang kedua,
untuk menyimpan data dan mentransmisikannya. Token kosong mengandung tempat penampung dan juga penyimpan alamat dan node pengirim atau penerima. Yang ketiga, ketika node pengiriman harus mengirim pesan, node bukan atau sebuah token dan mengisinya dengan data, memperoleh address dan node penerimaan dan ID dalam token. Yang keempat, dalam toko kirim, token yang telah diisi dikirim ke node berikutnya. Token diterima oleh node berikutnya dan menentukan apakah bakal ditransmisi lagi atau tidak. Yang kelima, kemudian data disalin ke node dan token diatur menjadi nol, lalu ditransfer ke node berikutnya. Proses bukan diulang hingga data mencapai tujuan yang tepat. Yang terakhir, yang keenam, ketika node pengiriman token kembali, node tersebut akan mengetahui jika penerima telah membaca data atau informasi tersebut. Baik, sekian saja dari saya. Baik, sekarang bagian C yaitu fungsi ini dibacakan oleh ini ada bagian D, fungsi dan karakteristik dari jaringan. Jadi fungsi topologi jaringan ini adalah menghubungkan node atau perangkat komputer dalam jaringan supaya bisa saling berbagi informasi dan sumber daya. Selain itu, topologi memiliki beberapa kekurangan antara lain, yaitu satu, topologi ring biasanya digunakan untuk menutup jaringan bulat maupun utuhan. Kedua, di industri telekomunikasi, topologi ring umumnya digunakan untuk melakukan transfer data dalam jaringan serat optik atau biasanya disebut dengan soket. Sistem optikal neutron. Tiga, banyak organisasi juga menggunakan topologi ini sebagai sistem cadangan untuk jaringan yang sudah ada. Empat, topologi ini sering digunakan di lembaga pendidikan dan beberapa lembaga komersial karena biayanya operasional. bagian selanjutnya dilanjutkan oleh berikut. Terdapat beberapa karakteristik topologi ring yang membedakan dengan topologi lainnya dalam jaringan komputer. Misalnya, topologi ring memiliki konfigurasi jaringan yang terbentuk lingkaran seperti cincin. Kemudian ciri lain misalnya pergerakan data dalam topologi ring bisa berjalan searah maupun dua arah. Adapun penjelasan yang lebih lengkap mengenai ciri-ciri topologi ring. Satu, setiap perangkat yang terhubung membentuk konfigurasi jaringan yang berbentuk seperti lingkaran atau cincin. Dua, setiap perangkat terhubung secara langsung membentuk jaringan. Tiga, topologi ring dapat tersusun menggunakan kabel koaksial atau kabel jaringan RJ45. Empat, topologi ring dapat digunakan pada jaringan LAN atau WAN. Lima, untuk mentransfer data digunakan satu token atau segmen informasi yang bergerak dari satu node ke node berikutnya dalam jaringan lingkaran. Enam, lantaran mengalir dalam satu arah, tabrakan data minim terjadi. Tujuh, jika ada suatu titik yang rusak, titik lain yang terhubung dalam topologi ring bisa dirusak. Delapan, lantaran mengalir dalam satu arah, tabrakan data minim terjadi. Baik, selanjutnya yaitu topologi. Kemudian topologi ring bagi menjadi dua. Yang pertama, kelebihan yang pertama adalah jenis topologi cincin sangat mudah dalam proses perancangannya. Hal ini karena bentuk atau desain dan topologi jenisnya harus berbentuk sebuah lingkaran, sehingga dalam proses instalasi atau pemasangannya tidak memerlukan seorang profesional.
pertama dalam proses pengembangan terkesan sangat kaku. Hal ini karena jika terjadi transfer ataupun penambahan perangkat dapat berpengaruh terhadap satu jaringan tersebut. Yang kedua, kekurangan selanjutnya adalah durasi yang diperlukan untuk mengirimkan data tergantung pada jumlah perangkat yang ada, sehingga semakin banyak perangkat akan semakin lama. Tiga, kekurangan yang terakhir adalah jika terjadi kerusakan pada salah satu model, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap model lain, sehingga bagi mereka yang menggunakan teknologi jaringan jenis ini umumnya menggunakan cincin ganda sebagai tindakan antisipasi. Baik, jika ada pertanyaan dari teman-teman, Gimana nodenya di sini? Cara juga pada kelompok yang lain, itu komputer saya biarkan kepada Anda untuk menelusuri tugas mereka, bukan untuk menelusuri dan lain-lain. Nanti saya digunakan, saya melihat pencampurkan pekerjaan untuk kelompok, nanti Anda kena sanksinya. Di sini kita kelompok, bukan di belakang. Saya biarkan. Baik, pertama-tama di sini node. Di sini node dalam bahasa Latin disebut dengan nodus. Artinya yaitu simpul. Nah, di sini node itu dalam dunia komputer merupakan perangkat yang berperan untuk menerima, mentransfer dan meneruskan informasi ke perangkat lain. Dengan demikian, ini dapat disebut titik yang bergabung atau titik yang saling terhubung sehingga perangkat terhubung dengan jaringan yang lainnya. Nah, di sini pasti kita sudah tahu ketika saya memberikan istilah dari node, bahwa node ini perangkat, berarti masuk namanya komputer. Artinya komputer tersebut ada perangkatnya. Nah, dalam komputer tersebut perangkatnya tersebut disebut dengan node yang saling terhubung dengan komputer lain, sehingga jaringan tersebut akan saling menerima dan mentransfer data-data terhadap topologi yang telah kita bahas, yaitu topologi jaringan. Nah, jadi Pak, menurut kami node tersebut terdapat dalam perangkat komputer atau disebut dengan perangkat yang berada dalam komputer yang saling terhubung dengan node atau perangkat komputer yang akan ditransfer atau diterima data yang dikirimkan oleh server. Baik, itu saja. Oke, untuk Sherlita. Mana Lita? Coba berdiri. Saya melihat selain daripada Joshua, kalian hanya sekilas membaca. Saya tidak tahu apakah kalian sudah mengerti untuk menjelaskan ini seperti itu. Tadi terlintas ada yang membaca tentang synchronous optical network dan sempat tadi tertunda radio sonet ya. Karakteristik topologi jaringan Oke. Pertanyaan topologi jaringan ring ini, berapa kabel jenis kabel yang bisa digunakan selain dari pada kecil? Kalian kan sudah bahas. Selain daripada kabel RJ45, siapa tadi yang membahas RJ45? Pembahasan dia kan bisa kamu, jangan hanya kamu bahas kelompok kalian. Ya, ini kabel. Kalian kan kelompok tahu, mengerti kalian itu. Pertanyaannya sekali lagi, topologi jaringan ring yang kalian bahas menggunakan kabel atau nirkabel atau dua-duanya? Berkabel.
Itu hanya satu pertanyaan bisa salah kalian. Topologi jaringan ring. Karena yang kalian sampaikan ini jangan salah kelompok lain. Ada nanti di soal ujian mereka catat akhirnya salah. Double itu kalian bahas. Tentukan jawaban yang kalian sampaikan benar atau tidak. Baik, saya memberikan kesempatan kepada teman sekali lagi sebentar. Kalau tidak ada, Ada Pak. Baik, saya mau bertanya dari kelompok 2. Jelaskan cara kerja karakteristik topologi jaringan ring langkah-langkahnya. Baik, dijelaskan karena saya kurang mengerti karena hanya dibaca saja. Sekian. Baik, pertanyaannya di sini menjelaskan cara kerja dan karakteristik topologi jaringan ring. Jadi pertama-tama dulu cara kerja dan langkah-langkahnya itu memiliki kesamaan. Kemudian di sini sistem kerjanya berarti langkah-langkah atau proses kerja dari topologi ring. Pertama-tama yaitu cara kerja topologi ring dalam jaringan komputer untuk menyebar informasi dimulai dari pendistribusian token yang tidak berisi alias kosong. Token ini nanti diisi data dan mulai didistribusikan kepada dalam jaringan. Baik, nomor pertama, token kosong didistribusikan dalam topologi ring. Nah, jadi di sini token kosong ini nanti adalah sebagai tempat untuk menyimpan suatu data-data yang ditransfer atau ditransmisi ke perangkat lain. Nah, token ini nanti menerima beberapa data-data, misalnya alamat, ID-nya, dan data-data yang akan kita kirim ke perangkat lainnya. Kemudian bagian 2 untuk menyimpan data dan mentransmisikannya. Token kosong mengandung tempat penampung dan juga menyimpan alamat dan mode pengirim atau penerima. Ya, tentu saja di sini nanti token kosong ini memiliki banyak tempat penampung untuk menyimpan beberapa data-data yang akan diolah oleh perangkat atau server yang terdapat dalam komputer. Kemudian dan juga menyimpan alamat dan mode pengirim atau penerima. Nah, di sini token kosongnya nanti tersebut sudah tersedia alamat di mana nanti token tersebut akan dipindahkan ke server
pengiriman atau pentransmisian token tersebut. Kemudian bagian 3, ketika node pengiriman harus mengirim pesan, node bakal mengakuisisi semua token dan mengisinya dengan data, memperoleh match address dari node penerima ID dalam token. Nah, jadi di sini setelah tadi node tersebut sudah tersedia dan penyimpanannya sudah cukup untuk melalui proses pentransmisian tadi terhadap perangkat lain, maka pesan node bakal tersebut akan diisi dengan data tadi dan memperoleh match address atau alamat dari node penerima atau perangkat yang menerima data yang disimpan oleh token tersebut. Kemudian ID dalam token, ID berarti ID ini serupa dengan password dalam membuka atau menerima data yang diperoleh oleh perangkat yang terdapat dalam token tersebut. Kemudian dalam topologi ring, token yang telah diisi dikirim ke node berikutnya. Tentu saja dikirim ke node berikutnya dan node tersebut dikirim ke node berikutnya sesuai dengan alamatnya tadi. Kemudian node penerima tadi akan menerimanya. Kemudian token diterima oleh node berikutnya dan menentukan apakah bakal ditransmisi lagi atau tidak. Lalu data disalin ke node dan token diatur menjadi 0. Nah, jadi token diatur menjadi 0 ini lalu ditransfer ke node berikutnya. Nah, token diatur menjadi 0. Nah, token ini setelah dikirim ke perangkat atau server selanjutnya, maka tokennya tadi akan diatur lagi menjadi 0. Kemudian transfer ke node berikutnya dan proses bakal lengkap tadi. Awalnya sudah dibuat node bakal, berarti node cadangan, sehingga ketika kita membuat node cadangan yang terdapat pada token, sehingga ketika kita lagi mengatur token dari nol, kita dapat menyalin atau mengcopy lagi bakal dari node yang terdapat pada token tersebut yang sudah dicadangkan tadi pada perangkat yang telah menerima data pada server utama. Kemudian proses bakal diulang hingga data mencapai tujuan yang tepat. Dan terakhir, ketika node pengirim menerima token kembali, node tersebut akan mengetahui jika penerima telah membaca data atau informasi tersebut. Nah, jadi di sini node tadi yang dikirim oleh penerima akan kembali kepada pengirim tadi. Dan di sini tadi topologi ring tadi memiliki kerjasama untuk mengolah atau saling menerima dan mengirim dan memperbaharui node-node atau data-data yang terdapat dalam suatu perangkat ke perangkat lainnya tadi, sehingga server utamanya tadi dapat menerima hasil yang cukup memuaskan dalam proses yang diberikan oleh beberapa perangkat atau server pada sistem kerja topologi ring. Baik, kemudian setelah itu kita masuk pada bagian karakteristik topologi ring. Bagian 1, setiap perangkat yang terhubung membentuk konfigurasi jaringan terbentuk seperti lingkaran. Dan tentu saja kita sudah mengetahui karakteristik. Nah, di sini kita sudah mengetahui gambar dari topologi jaringan ring. Nah, di sini perangkatnya tadi saling terhubung satu sama lain sehingga membentuk lingkaran, artinya tidak memiliki ujungnya. Nah, begitulah karakteristik dari topologi jaringan ring, tidak memiliki ujung dan atau membentuk suatu lingkaran atau cincin. Kemudian bagian 2, setiap perangkat terhubung secara langsung membentuk jaringan. Ya, tentu saja setiap perangkat terhubung akan membentuk suatu jaringan tadi. Nah, jaringan tadi itu terdiri atas beberapa perangkat-perangkat tadi yang saling terhubung dan membentuk lingkaran tadi.
Kemudian bagian 3, topologi ring dapat tersusun menggunakan kabel koaksial atau kabel jaringan RJ4. Nah, jadi di sini tentu saja ya pada topologi jaringan ring ini menggunakan kabel. Dan di sini kabel yang kami bahas juga terdapat 2, kabel jaringan RJ45 dan kabel BNC. Nah, di sini kabel ini akan saling terhubung dan akan menghubungkan suatu perangkat tadi, server tadi terhadap server yang lain. Kemudian topologi ring dapat digunakan pada jaringan LAN atau WAN. Nah, di sini topologi jaringan ring pada umumnya menggunakan jaringan LAN atau LAN local area network. Dan di sini misalnya dalam sekelas ini kita bisa menggunakan topologi ring pada bagian LAN. Kemudian wide area network. Dan di sini wide pada setiap wilayah. Artinya misalnya kelas ini dengan kelas yang lainnya akan saling terhubung sampai membentuk satu lingkaran. Dan bagian 5, mentransfer data digunakan satu token yang bergerak dari satu node ke node berikutnya dalam jaringan lingkar. Dan tentu saja seperti yang kita ketahui pada sistem kerjanya, salah satu faktor utama dalam pengiriman data itu adalah node token. Kemudian bagian 6, lantaran mengalir dalam satu arah tabrakan data minim terjadi. Dan di sini lantaran mengalir dalam satu arah. Tadi kan lingkarnya tadi satu arah saja, jadi mengalirnya tidak bertabrakan. Nah, jadi itu adalah ciri khusus yang dimiliki oleh topologi jaringan ring tersebut. Pengirimannya tersebut mengalir secara searah saja, tidak setimbang. Kemudian bagian 7, jika ada satu titik yang rusak, titik lain yang terhubung dalam topologi ring bisa ikut rusak. Nah, tadi di sini pada contoh yang kita lihat ada 4 perangkat. Perangkat utamanya ada pada bagian atas, pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di sini ketika keduanya rusak, maka semua ketika pengiriman token pada keduanya tersebut rusak, maka titik lain yang terhubung pada perangkat tersebut juga bisa ikut rusak. Makanya tadi ada double kabel tadi yang dijelaskan pada bagian kelebihan kedua. Pada bagian kekurangan. Ya, pada bagian kekurangan. Nah, di sini pada jaringan ini umumnya menggunakan cincin ganda sebagai tindakan antisipasi untuk menghindari dari titik yang rusak tadi ke titik yang lain yang terhubung dalam topologi ring yang bisa ikut rusak tadi, sehingga digunakannya cincin ganda. Kemudian 8, lantaran mengalir dalam satu. Jadi nomor 8 ini sama dengan bagian 8. Baik, sekian dan terima kasih. Itu saja penjelasan saya tentang fungsi sistem kerja dan karakteristik dari topologi jaringan ring. Dari para penerima, jika ada sengaja dipersilakan. Misteri.
apa perbedaan? Yaitu topologi jaringan ring adalah topologi dengan hubungan antar node terjadi antara satu node dengan node tetangganya dan membentuk konfigurasi lingkaran atau cincin. Sedangkan topologi jaringan lurus adalah topologi di mana satu node terkoneksi melalui kabel utama atau lurus. Baik di sini mengapa kelemahan topologi jaringan ring serupa dengan kelemahan topologi jaringan lurus? Mungkin pada dasarnya pada proses pengidentifikasian terhadap topologi jaringan lurus dan topologi jaringan ring tersebut memiliki kesamaan dalam hal faktor kelemahan. Kemudian perbedaannya terdapat pada bentuk konfigurasinya. Pada bentuk konfigurasi ring membentuk jaringan lingkaran. Kan tetapi pada bentuk jaringan topologi jaringan lurus bentuknya bisa berupa Nah, jadi ini perbedaannya, ini disebut dengan topologi jaringan lurus, sedangkan topologi jaringan ring Maksudnya tadi pertanyaannya mengapa kelemahan topologi jaringan lurus serupa dengan kelemahan topologi jaringan ring. Ya memang serupa, tapi perbedaannya terdapat pada bagian konfigurasinya. kelemahan dari topologi jaringan ring dengan kelemahan topologi jaringan lurus, bukan dari bentuk. Baik, coba bagian kelemahan kekurangan tadi. Kurang. Ya, Nah, setelah kita mengetahui bahwa pada dasarnya tadi, pada awalnya tadi kami sudah menjelaskan bahwa kelemahan topologi lurus sama dengan kelemahan topologi ring. Jadi dari sini kita bisa juga menyamarkan kelemahan tersebut terhadap kelemahan pada topologi jaringan lurus. kelemahan dari topologi jaringan lurus itu mohon diambil sama beda dengan kelemahan topologi jaringan ring. Di situ hanya topologi jaringan ring, bukan topologi jaringan lurus. Baik, pertama-tama dulu pembahasan kami di sini topologi ring, dan yang kami bahas kekurangan topologi ring. Di sini kekurangan topologi lurus dan topologi ring, pernyataannya pada dasarnya tadi memiliki kesamaan. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kekurangan ini juga terdapat pada topologi lurus tadi. Jadi makanya tadi pada pernyataannya tadi kesamaannya. Topologi bus dan ring itu memiliki kelemahan yang sama. Jadi di sini juga topologi bus
Kekurangannya juga proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Karena di sini proses mengalirnya data dalam pengiriman tidak mengalir satu arus saja, misalnya seperti ini. Maka itulah disebutkan bahwa proses pengiriman atau penerimaan data kurang efisien. Buat kesimpulannya dulu, kesimpulannya. Kesimpulan dari materi baru untuk hari. Kelompoknya mana nih? Belum hadir. Apa kelompoknya lagi? Ini Pak. Kamu akan cerita presentasi. Dia mereka Belmania dari Samo Indonesia Pajak. Siap ya untuk hari sebelum tampil buat acara maksudnya pertemuan untuk membahas materi saya ini jangan asal begini saja. Baik, di sini untuk memperjelas saya akan memberikan kesimpulan kepada teman-teman tentang topologi jaringan ring atau cincin. Pertama-tama, jadi kita sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan topologi ring. Nah, jadi di sini suatu perangkat yang saling terhubung secara satu arus alirannya saja terhadap perangkat lain sehingga membentuk konfigurasi lingkaran atau cincin. Kemudian proses pengirimannya ini, sistem kerjanya ini dimulai dari pendistribusian token yang kosong sehingga dari penerimaan token terhadap perangkat lain dan dikirim lagi kepada pengirim atau server utama. Kemudian fungsinya adalah menghubungkan node atau perangkat komputer dalam jaringan supaya bisa saling berbagi informasi atau sumber daya. Dan karakteristiknya tadi dapat kita lihat pada penjelasan dari definisi, yaitu karakteristik utamanya ciri khususnya yaitu berbentuk konfigurasinya berbentuk cincin atau lingkaran. Kemudian kelebihan dan kelebihannya yaitu proses instalasi atau konfigurasi cukup mudah dan implementasinya cukup mudah untuk dilakukan juga. Kemudian kekurangannya jika salah satu koneksi bermasalah maka koneksi dari perangkat lain juga akan ikut rusak. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa kita juga sebagai konektor atau sebagai pengguna harus mengetahui bagaimana cara menggunakan atau mengimplementasikan cara menggunakan topologi jaringan ring dalam kehidupan berkomunikasi, apalagi dalam dalam masa-masa globalisasi. Jadi pintar-pintar kita lah sebagai makhluk yang menggunakan alat komunikasi tersebut sebagai kebutuhan dalam dunia teknologi. Baik, itu saja kesimpulan yang kami ambil dari pembelajaran kami pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Oke, sudah silakan ditutup.
dan hasil dari kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan kami, mohon dimaklumi. Terima kasih. Silakan kembali di belakang. Buka itu bergerak.